Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, luar biasa baik, Bu. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan ya, agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Baik, sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya, Bu. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yang tahu ini gambarnya siapa? Wali Songo. Wali Songo bukan, Bu? Ya, bagus. Nah, sampai sini. Dari ada yang tahu siapa Wali Songo tersebut, anak-anak? Siapa Wali Songo? 9 orang wali yang berperan dalam penyebaran agama Islam, Bu. Ya, bagus sekali ya, Lucy. Wali Songo ini adalah bahasa Jawa, anak-anak. Kalau bahasa Indonesianya adalah Wali 9. Jadi, Wali 9 ini adalah tokoh yang menyebarkan agama Islam. Nah, khususnya di Pulau Jawa. Jadi, para 9 wali ini menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, yang kalian lihat di layar ini, ada yang tahu ini wali siapa ya? Lupa, Bu. Siapa? Lupa, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi ini adalah wali yang ada di Kota Gresik. Ini adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Jadi beliau ini termasuk wali yang tertua, yang pertama yang masuk. Jadi ini adalah wali yang ada makamnya sekarang ditemukan di Gresik. Seperti itu, anak-anak. Jadi lanjut sebentar. Nah, kita berbicara mengenai masuknya Islam. Dan contohnya adalah di Gresik, mengingat tempat kelahiran kita ini, tempat tinggal kita sekarang ini adalah salah satu kota yang sangat berpengaruh pada masa penyebaran agama Islam. Jadi waktu itu Gresik mempunyai pelabuhan besar sebagai tempat transit bagi para pedagang dari luar yang mau ke Maluku. Jadi mereka transit di Gresik, termasuk salah satunya adalah para pedagang dari Arab. Nah, para pedagang dari Arab ini, mereka selain berdagang juga menyebarkan agama. Jadi pedagang termasuk juga para wali yang masuk itu melalui pelabuhan Gresik ini. Jadi ada beberapa wali itu yang bukan dari Indonesia, tapi berasal dari luar, seperti itu. Ada yang tahu Syah Bandar itu siapa? Syah Bandar itu apa? Dia tahu? Ya, Bu. Ya, Juli. Itu seorang yang memiliki kewenangan untuk mengatur segala kegiatan aktivitas di pelabuhan, Bu. Bagus. Jadi Syah Bandar itu adalah, kalau istilahnya dalam pelabuhan itu merupakan seorang kepala pelabuhannya atau panglimanya. Jadi yang memimpin pelabuhan tersebut. Jadi Syah Bandar ini bisa dikatakan juga orang yang besar. Maksudnya besar dalam artian punya kuasa besar di sana. Nah, kalau di Gresik, Syah Bandar yang terkenal waktu itu adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim, yang juga merupakan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Gresik. Jadi pembelajaran materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi materi yang akan kita pelajari nanti akan berhubungan dengan bagaimana proses masuknya Islam, kemudian perkembangannya dan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia. Nah, ini tujuan belajar yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tujuan pelajaran hari ini ada 4. Nanti kita akan mempelajari tentang sumber-sumber masuknya Islam ke Indonesia, kemudian
teori-teori penyebaran Islam ke Indonesia, lalu saluran-saluran penyebaran agama Islam, dan kemudian yang terakhir adalah pengaruh agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Jadi di sini untuk masalah yang pertama, Ibu kemarin sempat membuat video terkait salah satu sumber sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jadi Ibu melakukan kunjungan ke salah satu bukti sumber sejarah Islam tertua di Indonesia, yaitu pada abad ke-11, nisannya dari Siti Fatimah binti Maimun, itu kan ditemukan di Gresik. Nah, Ibu tampilkan sebentar, mohon disimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tidak kunci dari makam Mbak Siti Fatimah. Jadi saya akan mencari makamnya ini saya sebagai tertua yang amankan di Museum Mojokerto sama di Museum ya seperti apa itu ya. Sekitar tahun 1082 ya. Itu sudah ya 11 seperti 11. Jadi makamnya beliau ini misalnya sudah mulai masuk di kawasan itu ya. Ya. Oke. Oke. Sing saya malah nama termasuk Baik, di sini Ibu percepat saja. Jadi dalam kompleks ini itu ada makam panjang. Ini salah satu bukti juga. Nah, ini Ibu perlihatkan arsitektur dari bangunan Siti Fatimah binti Maimun yang ini masih dibangun masa kerajaan Majapahit. Sama masuk Indonesia untuk menyebarkan anak-anak. Dari video ini, Ibu mau memperlihatkan sama kalian bahwa Islam, sumber-sumber sejarah masuknya Islam itu salah satunya adalah dari kompleks makamnya Siti Fatimah binti Maimun ini, karena waktu itu Islam masuk ke Indonesia ketika masih agama dan kebudayaan Hindu itu masih kuat. Jadi pada masa ini adalah masih masanya kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya waktu itu yang berkuasa. Jadi salah satu tujuannya Siti Fatimah datang itu adalah penyebaran agama Islam melalui jalur perkawinan atau saluran perkawinan. Jadi rencananya akan menikah dengan Raja Brawijaya, tapi karena waktu itu Siti Fatimah sama keluarganya ini terkena wabah, waktu itu di Gresik ada wabah, jadi beliau meninggal terlebih dahulu. Nah, bangunannya ini adalah dibangun oleh Raja Brawijaya sendiri dalam satu malam, seperti itu. Makanya kalau dilihat dari strukturnya, ini seperti bangunan peninggalan Hindu, tapi aslinya adalah makam orang Islam, seperti itu anak-anak. Nah, ini video yang tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi pada pertemuan hari ini Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini jumlahnya ada berapa ya anak-anak? Ada berapa?
Pak hari ini? 20, Bu. 20, Bu. Baik. Jadi Bu. dulu nanti kita bagi menjadi 4 kelompok ya anak-anak. Jadi satu kelompok ada 5 orang, di mana Bu. masing-masing kelompok ini nanti Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbeda terhadap masing-masing kelompok. Jadi ini Ibu sudah menyiapkan LKPD yang Ibu akan bagikan ke kalian. Nah, di LKPD ini nantinya kalian akan menuliskan nama kelompok kalian, kemudian kalian akan berdiskusi terkait materi yang diberikan. Jadi materi-materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang sumber-sumber masuknya Islam ke Indonesia seperti yang Ibu contohkan di video tadi. Nanti kalian mencari lebih jauh apalagi sumber-sumber sejarah masuknya Islam. Kemudian setelah itu kelompok yang kedua membahas mengenai teori-teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Kelompok yang ketiga membahas mengenai saluran-saluran penyebaran agama Islam Indonesia, dan kelompok 4 membahas mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi kita hari ini berdiskusi ya, nanti setelah berdiskusi kita presentasi. Baik, minggu kemarin Ibu sudah membagikan bahan ajar, apakah sudah dipelajari? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, pintar sekali ya anak-anak, sudah dibaca semua. Hari ini, sekarang kita ayo berkumpul ke kelompoknya masing-masing, kita membahas materinya dan LKPD-nya ini Ibu berikan. Silakan. Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, sebelum memulai diskusi, dari video yang Ibu tampilkan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Paham, Bu. Paham? Cukup, baik. Kalau begitu, kita langsung masuk ke diskusi ya, di kelompoknya masing-masing, silahkan. Sudah? Sudah ya, baik, waktu diskusi habis ya, sudah 25 menit. Karena sudah, bagaimana anak-anak dari hasil diskusinya, apakah ada yang kurang paham dengan materinya? Sudah jelas, Bu. Jelas? Baik. Kalau sudah jelas, kita presentasi ya. Jadi, Ibu akan milih satu kelompok untuk presentasi. Apakah di sini ada yang sudah siap untuk presentasi terlebih dahulu? Atau Ibu tunjuk? Tunjuk aja, Bu. Tunjuk aja, baik. Ibu mau memilih kelompok 3 untuk presentasi. Kelompok 3? Ya. Nah, ini langkah-langkah kita tadi ya. Ya, ayo siapa kelompok 3? Kelompoknya Indri, ayo. Saluran-saluran penyebaran agama Islam di Indonesia ada apa saja, Indri? Ada pendidikan, ada perdagangan, ada perkawinan, ada dari seni, politik, dan tasawuf, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Dari kelompok lain, apakah ada yang mau menanggapi pernyataan dari kelompok 3? Paham, Bu. Baik, paham semua ya. Nah, baik anak-anak, jadi di sini kita membahas bersama-sama ya dari 4 kelompok yang sudah didiskusikan. Kelompok pertama tadi membahas masalah sumber-sumber masuknya Islam ke Indonesia. Jadi sumber-sumber sejarah yang bisa kita lihat yaitu dari
batu nisan dan juga makam. Yang kedua dari catatan sumber sejarah. Jadi ada beberapa catatan dari luar terkait masuknya Islam ke Indonesia seperti itu. Kemudian kita membahas tentang kelompok 2, tentang teori penyebaran agama Islam ke Indonesia. Ada 3 teori Mekah, teori Gujarat, dan juga teori Persia. Baik, ini untuk kelompok ketiga yang tadi sudah dipresentasikan oleh Indri dan teman-teman. Jadi kelompok 3 tadi, saluran penyebaran agama Islam di Indonesia itu ada saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, dakwah, seperti itu. Kemudian ini untuk yang kelompok 4 terkait pengaruh sejarah agama Islam, pengaruh agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Jadi ada masjid, makam dan nisan, sebagainya. Seperti itu. Sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan terkait hasil presentasi dari 4 kelompok? Enggak ada, Bu. Udah jelas. Baik, kalau gitu pembelajaran hari ini materi yang dapat kita simpulkan apa saja anak-anak? Proses masuknya agama Islam ke Indonesia, Bu. Ya, proses masuknya ada lagi. Saluran penyebaran, Bu. Saluran penyebaran agama. Bagus, nah. Lagi? Teori-teorinya, Bu. Teori-teorinya bagus. Ya. Ada lagi. Sudah? Nah, baik. Jadi dari materi yang kita pelajari hari ini, kita sudah memahami bagaimana masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia. Jadi untuk pertemuan besok kita akan mempelajari lanjutannya. Jadi kita sudah mempelajari proses masuk dan berkembangnya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam. Jadi kerajaan-kerajaan itu tidak hanya Hindu-Buddha ya anak-anak seperti minggu lalu, tapi kerajaan-kerajaan tersebut juga ada kerajaan Islam. Jadi ini nanti Ibu akan memberikan bahan ajar terkait materi besok yang nanti harus kalian pelajari untuk kita pelajari minggu depan. Seperti itu. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ayo kita berdoa lagi, silakan. Gantian wakilnya Pak Juli, dipimpin untuk berdoa. Baik, marilah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, pelaksanaan pelajaran hari ini kita berjalan lancar ya anak-anak. Ya, semoga Bu. kita selalu diberikan kesehatan agar bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.